Udah jelas ya? Mas, berarti konfirmasi Kasdi hari ini dipanggil dalam kapasitas sebagai tersangka gitu? Betul, kapasitas sebagai tersangka, termasuk tersangka lainnya yang 2 juga dipanggil hari ini dan mengkonfirmasi tidak bisa hadir. Oleh karena itu tentu harapannya sebenarnya sebagaimana komitmennya kan akan selalu kooperatif mengikuti proses-proses yang sedang berjalan di KPK dapat hadir. Tetapi sekali lagi karena ini alasan tadi kemanusiaan ya, orang mertuanya sakit keras dan kemudian juga harus menengok orang tuanya di Sulawesi Selatan. Tetapi sekali lagi kami juga berharap segera setelahnya agar kooperatif memenuhi panggilan dari tim penyidik KPK. Artinya silakan hadir ke Gedung Merah Putih KPK. Mas, Hatta kemarin itu untuk apa ya Mas, hasil riksanya juga mungkin bisa di-share. Apakah salah satunya mengonfirmasi barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan? Iya, tadi kan sudah dijelaskan. Jadi kemarin itu kami memanggil ketiga-tiganya sebagai saksi lebih dahulu untuk menjadi saksi memberikan kesaksian pada berkas perkara lainnya yang ditetapkan sebagai tersangka. Jadi saling menjadi saksi, begitu ya, bahasa sederhananya. Saling menjadi saksi. Tapi di samping itu, hari ini kami juga memanggil para pihak tersebut dengan status sebagai tersangka. Gitu. Mas, soal ya. Peradilan ditahan. Yang mana? Kan tadi sudah saya sampaikan, kurang lebih 2 jam dari sekarang. Nanti kami akan sampaikan secara utuh dan lengkap update dari perkara dimaksud. Sudah jelas kan? Oke, tadi saya nanya pra-peradilan. Oke, pra-peradilan. SEL mengajukan pra-per di... Ya, pra-peradilan merupakan hak dari orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Tentu silahkan ajukan. Kami siap hadapi karena kami sangat yakin KPK memiliki kecukupan alat bukti. Yang pertama itu. Yang kedua, pra-peradilan itu sebagai pemahaman bersama yang diuji adalah proseduralnya, gitu ya. Jadi bukan substansi dari perkara. Oleh karena itu, kami juga sangat yakin prosedur-prosedur dalam penanganan perkara ini telah sesuai dengan mekanisme, baik itu hukum acara pidananya, undang-undang KPK maupun SOP di KPK itu sendiri. Tapi sekali lagi, tentu kami tidak bisa batasi. Terkait hal itu silahkan nanti diuji di proses pra-peradilan, KPK hadir dan siap hadapi. Dan kami juga berharap bahwa pra-peradilan ini bukan sebagai salah satu modus begitu ya untuk menghindari proses penyidikan yang sedang KPK lakukan. Karena sekali lagi kami masih menghargai apa yang disampaikan, komitmennya akan terus mengikuti proses penyidikan di KPK, begitu ya. Oleh karena itu, proses pra-peradilan silakan jalan, proses penyelesaian perkara tidak terganggu sama sekali. Karena ini 2 hal yang berbeda tentunya, kan begitu ya. Oke. Jemput paksa itu gimana Pak Ali? Ya? Ini mengkonfirmasi apakah memang tersangka SYL ini ada isunya di jemput paksa itu benar? Tadi sudah dijelaskan, kami justru berharap setelah semua urusan selesai, 2 orang tersangka itu segera memenuhi panggilan KPK. Silakan datang ke KPK, silakan datang. Kemudian untuk memenuhi panggilan yang sudah kemarin kami sampaikan. Dan surat panggilannya kami pastikan sudah sampai. Ya. Berarti nggak ada penjadwalan ya Pak? Sebenarnya kami tidak ingin berandai ya, karena kami masih memegang komitmen dari mereka mengatakan bahwa akan kooperatif memenuhi seluruh proses di KPK. Oleh karena itu kita tunggu dulu. Sekaligus kami sangat berharap segera setelah urusannya selesai di sana datang hadir menghadap penyidik KPK. Oke? Penjadwalan atau tenggat waktunya Mas? Nanti diinfokan. Ini kan 2 jam 3 jam ke depan kami akan menyampaikan update secara utuh dan jelas. Mas, lengkap. Ya, ini dulu. Polda Metro Jaya dia Mas ini kan udah ramai. Ya, oke. Itu gimana Mas maksudnya sikap dari KPK sendiri kan? Oke, jadi silahkan. Begini ya. Proses pokok penyidikan perkara yang sedang KPK lakukan terus berjalan. Oke? Proses di Polda silahkan kami hargai dan hormati karena itu proses penegakan hukum sepanjang sesuai dengan prosedur dan kewenangannya kan gitu ya. Proses di Dewan Pengawas KPK juga sedang berjalan. Silakan semuanya berjalan sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Yang pasti di KPK sendiri kami juga selesaikan proses penyidikannya. Ya gitu ya. Secara substansinya saya tahu teman-teman pertanyaannya adalah substansinya. Substansinya tentu nanti akan dibuktikan oleh penegak hukum. Baik itu Polda maupun Dewan Pengawas kan sebenarnya pemeriksaannya sama gitu ya. Cuma nanti beda kacamata kan gitu ya.
Di Dewas Etik, di Polda tadi kan penyidikan artinya penegakan hukum. Di KPK-nya jangan lupa teman-teman.